Melihat pemimpin besar itu dengan mudah menyapu hujan pedang itu, banyak elang bintang membuka mulut mereka dan mengeluarkan teriakan ceria. Wanling City belum berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Itu terlalu lemah. Kota besar ini seharusnya sudah lama diduduki oleh Star Falcons kita. Apa yang kamu tahu? Itu cara terbaik untuk mengendalikannya dengan Dark Bears. Kita tidak perlu menempatinya sama sekali. Turun dari kota ini. Anggota klan Falcon selalu memikirkan diri mereka sendiri, dan tidak pernah menempatkan kota Wanling di mata mereka. Kali ini, pemimpin Cihang keluar bersama keluarganya, dan tujuannya adalah membunuh dua manusia. Untuk kebanyakan elang bintang, ini bukanlah alasan yang dapat diterima. Meskipun karena klan Jinwu, klan Sing Falcon selalu melindungi jiwa matahari Yuxiong dan klan Senong, dan status jiwa matahari dari dua klan manusia besar di kota Tianshui tidak rendah, tetapi ini tidak berarti bahwa klan Sing Falcon sangat menghargai mereka. Di mata mereka, ras manusia masih merupakan makhluk yang lemah, meski kali ini targetnya berwujud fisik. Yo, pada saat ini, Cihang tiba-tiba mengeluarkan teriakan bernada tinggi, yang merupakan perintah untuk melakukan serangan balik. Burung elang bintang yang terbang di langit merentangkan sayapnya bersama-sama, dan semburan bintang kecil di dada mereka, berubah menjadi lingkaran cincin bintang yang sangat indah. Cincin bintang ini baru saja menyelimuti tubuh burung itu dan tumpang tindih dengan sayapnya pada saat bersamaan. Desir, deru, deru, deru. Lightsaber ramping yang menyeret bintang-bintang keluar dari cincin bintang. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat hujan pedang hijau itu. Mencicit. Buka formasi hebat semua jiwa. Perintah Cidian dengan suara rendah. Beberapa klan pemicu musang yang bersembunyi di kegelapan telah membuka formasi besar di tembok kota. Orang musang sudah lama beroperasi di kota Wanling, dan ada banyak hal yang disimpan di dalamnya, seperti langit persegi dan formasi besar yang tersusun di depan kota Wanling, sebuah hadiah dari peradaban kuno. Gumpalan kabut putih menyebar dari tembok kota, menutupi seluruh tembok kota. Setelah lightsaber ramping itu melesat ke dalam kabut, mereka hanya menempuh jarak dari Zhang Su, lalu tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah langit lagi. Swish, whoosh, kabut putih itu memantulkan kembali pedang Xing Mai. Ayo bubar. Star Falcons yang melayang di udara mengepakkan sayap mereka satu demi satu, menghindari pedang Xing Mai yang melambung, di bawah wilayah udara terbuka, tapi tidak ada elang bintang yang terluka. Bos, apa yang harus kita lakukan? Formasi di kota Wanling aneh. Bahkan pedang Xing Mai bisa bangkit kembali. Cihang mengeluarkan ham samar dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi lainnya. Terus serang. Banyak elang bintang bingung, tetapi setelah bos besar memberi perintah, mereka mengorbankan lingkaran cincin bintang lagi, dan menembak jatuh pedang pulsa bintang dari atas langit. Desir, desir. Di bawah serangan putaran kedua, bahkan para raksasa yang menjaga bagian atas kota pun tertawa. Dikatakan bahwa klan Star Falcon adalah klan terkuat di surga ke-14, mereka sangat bodoh, tidak peduli seberapa kuat pedang Xing Mai itu, mereka akan dipantulkan kembali oleh formasi Tianhe, serangan seperti itu sama sekali sia-sia. Tapi saat pedang Xing Mai itu jatuh, terdengar suara robekan dari bawah tembok kota. Bang bang bang. Dengan raungan yang datang dari bawah tembok kota, makhluk mirip Trenggiling yang mengenakan baju besi hijau keluar satu demi satu, mereka juga klan Posan yang tinggal di kota Tianshui dan mengikuti klan Star Falcon sepanjang waktu. Selama periode ketika klan beruang hitam menguasai rumah Cheng Wei, klan Star Falcon telah mengungkap semua rahasia di kota Wanling, jadi bagaimana mungkin hari dan formasi besar tidak dimasukkan dalam perhitungan Cihang. Sementara keluarga Star Falcon menyerang di ketinggian, keluarga Posan telah menyelinap masuk dari tanah, dengan tujuan menghancurkan formasi Tianhe yang tersembunyi di tembok kota. Setelah fondasi formasi dihancurkan, kabut putih yang menutupi bagian atas kota menghilang dalam sekejap, dan pedang Xing Mai yang lebat juga jatuh seperti tetesan hujan. Ketika seorang raksasa masih menyeringai dengan mulut terbuka, pedang pulsa bintang menembus kepalanya, dan dia jatuh ke tanah dengan hanya sedikit darah yang mengalir keluar, lebih banyak raksasa dan pemanah jangkrik mall mulai melarikan diri, bersembunyi dari langit. Jatuh hujan pedang. Sial, Suhu melambaikan tongkat logam tebal, dan bayangan tongkat menyelimuti kepala Luo Zeng dan Feng Ge, menghancurkan pedang Xing Mai yang jatuh di area ini. Mencicit. Tuan Cheng Wei, formasi Tianhe telah dihancurkan, kita harus mundur. Kata Cidian. Keuntungan terbesar dari keluarga Star Falcon adalah mereka bisa terbang. Raksasa pandai bertarung langsung, dan musang pandai membunuh, tetapi tidak satu pun dari kedua keluarga itu yang bisa terbang ke langit untuk bertarung dengan Falcons. Dadada. Setiap pedang Xing Mai jatuh, meninggalkan lubang di tembok kota, dan tembok kota itu penuh dengan lubang dalam sekejap mata.
Pensiun tidak bisa menyelesaikannya, kata Luo Zeng, menatap elang bintang di atas. Mereka ingin merebut kota Wanling, dan mereka harus turun, lalu kita akan mendapat kesempatan. Cidian menjelaskan. Cidian benar, Tuan Penjaga Kota, target mereka adalah kalian berdua, Suhu juga membujuk dari samping. Meski kedua klan tersebut penuh semangat juang, namun mereka tidak dapat melawan klan Star Falcon saat formasi Tianhe dihancurkan, juga merupakan strategi yang baik untuk mundur dan bertahan di kota terlebih dahulu. Tidak perlu mundur, kata Luo Zeng, melihat sekelompok burung besar di langit, wajahnya sangat tenang. Feng Ge di samping bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin aku membawamu? Oke, Luo Zeng tersenyum sedikit. Tangan Feng Ge meraih tongkat logam di tangan Suhu seperti kilat. Eksistensi seperti Blood Hole menganggap senjata itu sebagai nyawanya sendiri, dan reaksinya juga sangat cepat. Tetapi bahkan ketika Suhu bereaksi, ketika dia ingin melindungi tongkat logamnya, dia merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dari lengan ramping Feng Ge, itu tidak bisa menahan sama sekali, dan tongkat logam itu langsung direnggut oleh Feng Ge. Ketika Feng Ge menyambar batang logam itu, batang itu terangkat tinggi, sementara Luo Zeng melompat ringan, dan kebetulan mendarat di jalur batang logam itu. Bang! Feng Ge meledak dengan kekuatan yang kuat dalam sekejap, dan tiba-tiba memukul Luo Zeng ke atas. Jika kekuatan fisik tidak cukup, pukulan ini dapat langsung menghancurkan tubuh fisik menjadi berkeping-keping. Raungan darah di samping tertegun. Hanya saja gelombang udara yang dihasilkan di bawah hantaman begitu menyakitkan sehingga kulitnya tergores, tetapi Luo Zeng menolak ini. Seberapa kuat tubuh fisik anak ini untuk melakukan ini? Sementara Luo Zeng sedang merumput ke arah langit, sepasang sayap guntur di punggungnya telah berevolusi, dengan bantuan kekuatan Feng Ge. Kecepatan terbang Luo Zeng sangat cepat dalam sekejap, seperti kilatan petir yang menghantam burung-burung besar itu. Elang bintang itu tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka hanya merasakan kilatan guntur di depan mereka, dada mereka dipukul dengan keras, tubuh mereka benar-benar kehilangan keseimbangan, dan mereka jatuh lurus ke bawah retak, retak, retak. Sosok terbang Luo Zeng berubah menjadi busur lompat, melompat dari satu elang bintang ke elang bintang lainnya, dan setiap kali busur mengenai elang bintang, dengan bau terbakar, elang bintang akan jatuh. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 20 Star Falcons telah mati di bawah tangan Luo Zeng, dan lebih dari 20 Star Falcons ini hampir semuanya elit. Setelah beberapa napas, elang bintang yang masih shock kembali sadar, termasuk Qihang, pemimpin tim. Tentu saja mereka tidak bisa membiarkan Luo Zeng membantai seperti ini. Dalam informasi tersebut, tidak ada catatan tentang Luo Zeng yang tahu cara terbang, apalagi catatan, Luo Zeng akan dihancurkan oleh wanita manusia di bawah. Di mata elang tajam Qihang, sosok Luo Zeng Hua yang berdetak seperti kilat tercermin. Yo, saat teriakan itu menembus langit, semua Star Falcon melebarkan sayap mereka dan dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain. Semakin lebar jarak antara Star Falcon dan Star Falcon, semakin sulit bagi Luo Zeng untuk membunuh Star Falcon. Dasar terbang Luo Zeng di udara masih mengandalkan Xuanlei Divine Dao, jadi kecepatan terbangnya tidak cepat. Hanya mengandalkan kekuatan Feng Ge untuk menyembur, Luo Zeng juga menghancurkan Star Falcon dengan kekuatan yang kuat setelah muncul, mengandalkan recoil untuk membunuh lebih dari 20 Star Falcons dalam sekejap, tetapi sekarang kecepatannya semakin lambat. Retak. Ketika Luo Zeng bergegas ke Star Falcon berikutnya lagi, Star Falcon mengepakkan sayapnya dan menyapu ke sisi lain, menghindari pukulan Luo Zeng dengan postur yang sangat lincah. Dan setelah Luo Zeng mengudara dengan satu pukulan, Star Falcon besar berlari ke arah Luo Zeng. Star Falcon ini disebut Liexiang, dan itu adalah wakil dari pemimpin besar Qihang di klan Star Falcon, baik dalam kekuatan maupun status, ia adalah yang kedua setelah Qihang. Ujung depan sayapnya bertatahkan potongan payet putih keperakan. Permukaan payet diukir dengan lingkaran sihir kuno di bawah restu dari lingkaran sihir, semua payet itu seperti bilah tajam. Ini adalah senjata ajaib yang dibuat oleh klan Heluo. Lai Xiang mengangkat sayapnya dan menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti pisau terbang, dia telah menebas Luo Zeng dalam sekejap mata. Melihat payet tajam di sayap Liexiang, Luo Zeng membalik ke belakang di udara, menghindari luka dengan gesit. Tapi keluarga Star Falcon adalah ras terbang, mereka adalah makhluk yang bisa terbang hampir sejak lahir, dan pengalaman mereka dalam pertempuran udara jauh lebih baik daripada manusia. Liexiang tampaknya menghitung bahwa Luo Zeng dapat menghindarinya. Saat melihat Luo Zeng terbang, ia berteriak dengan penuh semangat, dan mengambil postur yang sama dengan Luo Zeng untuk terbang, dan bergegas ke Luo Zeng lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar, mulai berputar.
Melihat pemandangan ini, mata elang dari semua elang bintang bersinar dengan gembira. Angin puyuh pedang Tuan Liexiang. Hampir semua yang terlibat di dalamnya dapat dipotong-potong. Anak itu sudah mati. Star Elang tidak berharap Luo Zeng membunuh lebih dari 20 rekan senegaranya dalam sekejap. Kebencian terhadap Luo Zeng di hati saya dapat dibayangkan, dan saya tentu saja berharap Tuan Liexiang akan memotong Luo Zeng menjadi 10 atau 8 bagian, dan kemudian banyak elang bintang akan memakannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa yang paling ditakuti Luo Zeng adalah pertempuran jarak dekat. Saat sayap yang mencekik udara dengan panik berguling ke arah Luo Zeng, tangan Luo Zeng mencengkeramnya seperti kilat. Beraninya kamu mengambilnya dengan tanganmu. Nak, Lai Xiang mencibir di dalam hatinya. Payet di sayapnya disebut pisau bulu bertatahkan langit. Setiap bagian dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin paling bergengsi dari klan Heluo. Harga murah. Belum lagi tubuh manusia biasa, di langit ke-14, kecuali beberapa senjata sihir pertahanan, tidak ada yang bisa menahan tebasannya, seperti tembok kota Wanling, yang seperti lumpur lunak di depan sayapnya. Ketika tangan Luo Zeng berada di sayap Lai Xiang, tiba-tiba terdengar suara, dan sayapnya tidak hanya gagal memotong telapak tangan Luo Zeng, tetapi juga sepertinya telah memotong sesuatu yang sangat keras. Tidak bagus, apa yang anak manusia ini sembunyikan di telapak tangannya. Itu benar-benar memblokir gigi bulu bertatahkan langitku. Lai Xiang terkejut, dan ingin menarik kembali sayap kanan yang terpotong. Di bawah penyusutan ini, Lai Xiang merasa bahwa tangan Luo Zeng seperti penjepit besi, dan tidak bergerak sama sekali. Terburu-buru, sayap kiri Liexiang terpotong ke arah Luo Zeng, tetapi sayap kiri belum jatuh, dan itu juga dijepit oleh tangan Luo Zeng yang lain. Yo, Lai Xiang panik dan meminta bantuan elit, sambil menyeret Luo Zeng untuk berguling mati-matian di udara. Bahkan pemimpin besar Qihang berpikir bahwa Liexiang dapat menangani Luo Zeng, tetapi itu hanya upaya tatap muka, dan Liexiang mulai meminta bantuan. Kekuatan tempurnya adalah salah satu yang terbaik di antara elang bintang. Burung elang bintang di sekitar terkejut dan tidak ada dari mereka yang berani maju. Pada saat ini, Qihang, yang merupakan pemimpin besar, akhirnya terbang dan langsung menuju Luo Zeng. Bagaimanapun juga, ia harus menyelamatkan Liexiang terlebih dahulu. Akhirnya di sini, di bawah jatuhnya, Luo Zeng juga memperhatikan bahwa Qihang langsung mendatanginya. Sebagai ras terbang, keluarga Star Falcon cukup sulit untuk dihadapi. Cara paling langsung untuk menghadapinya adalah dengan membunuh pemimpin keluarga ini terlebih dahulu, sama seperti membunuh pemimpin keluarga beruang hitam. Wang Zi sekali dan untuk semua. Ukuran Qihang sangat besar, dan perintah sebelumnya dikeluarkan olehnya, dan Luo Zeng telah menganggapnya sebagai target. Hei, sementara Luo Zeng tersenyum sedikit, dia meraih sayap Lai Xiang dan membanting ke lengannya. Ketika Lai Xiang berteriak, dia hanya bisa memukul Luo Zeng dengan dadanya. Dan tubuh Luo Zeng tiba-tiba meringkuk, lalu tiba-tiba meregang dan memantul. Ledakan. Kekuatan kedua kaki yang di kayu ini mencapai 2000 dewa penuh. Tubuh makhluk burung pada awalnya lebih lemah dari makhluk biasa, bagaimana Liexiang bisa menahan langkah ini? Sepasang jejak kaki Luo Zeng tenggelam dalam di dadanya, dan tulang sertaan dalam tubuhnya hancur menjadi bola dalam sekejap, dan tubuh burung besar itu jatuh lurus ke bawah. Dengan bantuan gaya mundur mengayuh, Luo Zeng seperti panah tajam, terbang menuju Qihang lagi dengan kecepatan tinggi. Sebagai pemimpin keluarga Star Falcon, Qihang benar-benar unggul dalam hal kekuatan dan pikiran. Itu melihat Luo Zeng memegang Lai Xiang dengan kedua tangan, dan ada kewaspadaan dan kecemasan yang kuat di sepasang mata elang, bahkan saat mendekat, selalu waspada terhadap setiap gerakan Luo Zeng. Tanpa diduga, ketika jaraknya masih lebih dari 20 kaki, Luo Zeng menginjak Liexiang seperti ini, dan langsung sadar dengan mundurnya. Targetnya adalah aku. Pikiran yang sangat jernih muncul di benaknya. Yunyi Pantom. Kabur. Kewaspadaan alami burung itu hampir bisa menyelamatkan nyawanya, jika bukan Luo Zeng. Pada saat ini, Qihang menunjukkan postur yang aneh, dan ketika sayapnya berguling, mereka berubah menjadi potongan-potongan bayangan merah emas, seperti ribuan elang bintang yang menyebar ke segala arah. Apakah kamu ingin melarikan diri dengan teknik ilusi ini? Mata Luo Zeng tertuju pada tubuh asli Qihang, dan dia meraihnya. Tetapi di bawah pemahaman ini, ditemukan bahwa sosok Qihang seperti awan, dan dia tiba-tiba melarikan diri dari ujung jari Luo Zeng. Metode gerakan semacam ini memiliki kesamaan dengan baku Feiyan yang dipraktikkan Luo Zeng di awal, dan bahkan bulu raja sayap, tetapi metode ini hanyalah tipuan di depan Luo Zeng. Pada saat yang sama Luo Zeng tidak bisa menangkapnya, dia telah mengaktifkan senjata peradaban di tubuhnya, dan bulu hijau zamrud telah melayang keluar.
Sosok Luo Zeng juga menjadi sangat ringan saat ini, ketika dia mengulurkan tangannya lagi, dia benar-benar mengabaikan hantu Yunyi Qihang dan meraih ekornya. Yo, Qihang menjerit, sayapnya mengepak gila-gilaan, dan hembusan angin berhembus. Tapi karena ditangkap oleh Luo Zeng, bagaimana bisa lolos? Feng Ge di tembok kota menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak, dengan ekspresi bosan di wajahnya. Dan Gore Hall dan Cidian membuat murid mereka terbuka lebar. Elang bintang itu tampaknya adalah Qihang, pemimpin keluarga Elang Bintang. Mencicit, kata Cidian. Sebagai pemimpin klan Musang Yin, ia juga memiliki kontak dengan Qihang di masa lalu. Star Falcon yang perkasa ini begitu tak terkalahkan di depan klan Musang, bahkan Cidian, sang pemimpin, tidak dapat mengangkat kepalanya di depan Qihang. Sekarang setelah ditangkap oleh Luo Zeng, dia terlihat sangat malu. Burung besar ini, aku sudah lama ingin menghancurkan kepalanya, kata Suhu dan melihat tongkat logamnya. Batang logam masih ada di Feng Singer. Batang logam tebal ini sangat berat, bahkan jika Suhao membawanya sendiri, tidak mudah untuk membawanya, tetapi gadis manusia yang ramping ini dipegang dengan satu tangan seperti ini. Ketangguhan dan kekuatan tubuhnya membuat Suhao meragukan para raksasa bakat. Jika Luo Zeng benar-benar dapat mengalahkannya, masalah lain tidak akan menjadi masalah besar, kata Cidian sambil tersenyum. Keluarga Star Falcon juga mengandalkan kekuatan kuat mereka untuk mengendalikan kota Tianshui. Begitu kekuatan habis, mungkin ada pemberontakan di dalam kota Tianshui. Klan Beruang Hitam juga mengandalkan kekuatan mereka untuk menduduki rumah penjaga kota sebelumnya. Akibatnya, bukan Luo Zeng yang menyerang balik rumah penjaga kota terlebih dahulu, tetapi klan Musang dan klan raksasa. Luo Zeng hanya perlu mengambil alih mengarah untuk membunuh yang terkuat, itu sudah cukup. Qihang menyeret Luo Zeng untuk terbang ke atas dan ke bawah, dan elang bintang lainnya mengikuti dari dekat, dan sepasang mata elang penuh kepanikan, tidak tahu bagaimana menyelamatkan pemimpin besar dari tangan Luo Zeng. Tembak dia, Qihang membuat suara keras. Mendengar perintah bos besar, elang bintang bereaksi, dan mereka mengangkat sayapnya satu demi satu, membentuk cincin bintang. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Satu demi satu pedang Singmai datang dari segala arah dan langsung menuju Luo Zeng. Tapi Luo Zeng memanjat ekor Qihang, dan elang bintang memiliki pantangan, jadi akurasinya tentu saja tidak cukup. Terlebih lagi, setelah Luo Zeng mengorbankan bulu raja sayap, seluruh orang tampaknya bersembunyi di bawah semacam sayap biasa, bahkan jika ada pedang Singmai yang sangat beruntung yang bisa mendekati Luo Zeng, di bawah sedikit goncangan Luo Zeng, dia dapat dengan mudah memindahkannya hindari. Putaran salvo dari banyak elang bintang hampir tidak berpengaruh. Luo Zeng mengikuti ekor Qihang dan memanjat sedikit, dan segera naik ke punggungnya, tiba-tiba melompat, dan meraih leher Qihang, dan pada saat yang sama suara Luo Zeng datang dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, turunlah. Tidak sulit bagi Luo Zeng untuk membunuh Star Falcon ini, tetapi bisa mengendalikannya di kota Wanling jelas akan memberikan hasil yang lebih baik. Kamu ingin keluarga Star Falcon kita tunduk? Bermimpi. Qihang menjawab dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Apakah kamu punya pilihan? Luo Zeng bertanya balik. Memutar leher burung besar ini hanyalah masalah usaha Luo Zeng. Tentu saja aku memilikinya. Segel bintang. Qihang mentweet lagi, tiba-tiba berputar, dan permata terang di dadanya mulai menyala, melepaskan cahaya bintang yang terang. Cincin bintang besar menyebar di sepanjang sayapnya, membentuk bola, membungkus Qihang dan Luo Zeng di dalamnya. Tidak banyak ruang di dalam bola, ia hanya dapat menampung tubuh burung Qihang dan Luo Zeng, dan sayapnya yang lebar masih terbuka di luar bola. Ketika bola mengelilingi Luo Zeng, kekuatan penyegelan yang tak terlukiskan meletus. Dalam bola ini, Luo Zeng tiba-tiba merasa kekuatannya habis, dan seluruh orang tampaknya terjebak dalam rawa, dan balok itu sangat parah. Apa yang hilang darinya bukan hanya kekuatan, tetapi bahkan aliran darah, udara, dan transmisi suara pun sangat terhalang. Ini adalah apa-apa kekuatan. Wajah Luo Zeng menunjukkan keterkejutan. Tidak peduli kekuatan apa itu, kamu akan mati bersamaku. Qihang mencibir. Di bawah sedikit defleksi sayap di luar bola, bola itu masih meluncur di ketinggian, langsung menuju ke timur kota Wanling. Setelah melihat pemandangan ini, Cidian di tembok kota mengubah wajahnya. Ups. Lalu Qihang ingin membawa Luo Zeng ke wilayah gelap. Wilayah gelap. Feng Ge mengedipkan matanya. Ya, di sebelah timur kota Wanling, setelah melintasi Gunung Tianwu dan Gunung Diwu, kamu cukup menyentuh tanduk yang menjulur dari area gelap, pasti seperti ini. Cidian berkata dengan cemas. Penjaga kota, aku khawatir dia akan mati, kata Suhu dengan tatapan ngeri di matanya.
Meskipun Bloodhole dan Cidian adalah makhluk dari sisi lain, mereka hanya tinggal di alam terang, dan alam gelap juga merupakan tempat kematian mereka. Semua makhluk alam terang memiliki ketakutan alami terhadap alam gelap. Dia memiliki. Feng Ge awalnya ingin mengatakan bahwa Luo Zeng memiliki buah kegelapan dan lilin. Dua hal ini cukup bagi Luo Zeng untuk tinggal di alam gelap, tetapi setelah memikirkannya, tubuh fisik Luo Zeng tidak memiliki cincin Sumeru sama sekali, dan semua kegelapan baik buah maupun lilin ada di tangannya. Ups, bawa aku ke sana. Feng Ge dengan santai melemparkan tongkat logam suhu, dan setelah melayang di udara lebih dari 10 kali, tongkat logam itu menempel ke dinding dengan keras. Saat dia melompat, kakinya yang ramping tiba-tiba meregang, dan dia berlari ke arah timur seperti anak panah yang tajam. Cidian dan Goreroar mengikuti dari belakang. Tubuh suhu sangat besar, setiap langkah berjarak 20 atau 30 kaki, dan kecepatan Cidian sangat cepat. Meskipun pemimpin kedua klan tidak dapat mengejar Feng Ge, mereka tidak akan terlalu jauh di belakangnya. Apakah itu Cidian atau Gorehao? Hatiku merasa tidak nyaman. Jika Luo Zeng benar-benar jatuh karena ini, nasib mereka mungkin tidak jauh lebih baik. Dan tidak ada artinya bagi mereka untuk terburu-buru seperti ini. Qihang menyeret Luo Zeng ke alam gelap dengan sepenuh hati, dan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Meskipun segel bintang ini melarang Luo Zeng tidak berpikir dia akan mati. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, bahkan dengan putaran pedang Vena bintang, akan sulit untuk membunuhnya. Tapi ketika Qihang membawa Luo Zeng terbang di antara dua gunung, dia melihat area gelap. Alam gelap, kamu ingin menyeretku ke alam gelap. Wajah Luo Zeng akhirnya menunjukkan warna yang bermartabat. Dengan tidak adanya lilin dan buah kegelapan, memasuki alam gelap pasti akan menyebabkan kematian. Pemahamannya tentang alam gelap mungkin jauh lebih baik daripada makhluk alam terang seperti Qihang. Batu urat bintangku sudah mulai terbakar, jadi tidak perlu hidup. Kamu harus merasa terhormat mati bersamaku, kata Qihang tegas. Batu permata di dada keluarga Star Falcon disebut batu Vena bintang, dan hanya setelah batu Vena bintang dibakar barulah kekuatan penyegelan yang begitu kuat dapat dihasilkan. Begitu batu urat bintang habis terbakar, nyawa Qihang juga akan berakhir. Bidang gelap itu seperti monster hitam besar, menutupi bagian timur langit ke-14. Kegelapan yang dilihat Luo Zeng adalah titik terjauh dari medan gelap, dan titik terdekat ke kota Wanling. Pada awalnya, Qihang tidak berniat mati bersama Luo Zeng. Tetapi sebagai pemimpin keluarga Star Falcon, setelah menemukan kekuatan Luo Zeng yang kuat, tampaknya hanya ada satu cara untuk pergi. Ho, sepasang sayap di luar bola mengepak, dan membawa Luo Zeng terbang menuju medan gelap. Bos, tidak perlu mati dengan manusia biasa ini. Bos, seharusnya ada cara yang lebih baik. Elang bintang lainnya juga mengikuti ke atas, bawah, kiri, dan kanan, terus-menerus memanggil. Hanya kurang dari setengah jam sejak mereka menyerang kota Wanling. Dalam waktu sesingkat itu, semua elit di klan dihancurkan, dan bahkan Li Xiang yang kuat dibunuh oleh anak manusia. Untuk menaklukkan orang ini, pemimpin besar itu bahkan berencana membawanya ke alam gelap. Elang bintang itu tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Minggir, Qihang meraung. Itu sudah membuat keputusan, dan tentu saja tidak membiarkan bawahannya menghentikannya. Burung elang bintang itu tidak berani menghentikan mereka lagi, mereka hanya bisa menyingkir, dan menyaksikan pemimpin besar itu bergegas menuju area gelap seperti tirai hitam. Luo Zeng terus berjuang di bidang ini. Kekuatan yang dipancarkan oleh stasis bintang sangat aneh, tampaknya semacam kekuatan penyegelan, yang jauh dari metode penyegelan biasa, dan seluruh tubuh Luo Zeng hampir stagnan kecuali untuk berpikir. Dia melihat ke area gelap tidak jauh, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Ada punggung bukit yang tidak terlalu tinggi antara Gunung Tianwu dan Gunung Diwu. Ketika Feng Ge bergegas ke bawah punggungan, kekuatannya tiba-tiba meledak, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba terguncang hingga radius 1000 kaki, dan pada saat yang sama, retakan terbuka dengan cepat. Seperti anak panah, dia terbang lurus menuju punggung bukit. Melihat retakan mekar di tanah, mata Cidian dan Suhu menunjukkan keterkejutan lagi, dan pada saat yang sama mereka mengikuti Feng Ge untuk mendaki punggungan gunung. Setelah kekuatan sprint melemah, Feng Ge kembali mendarat di lereng di sisi punggungan. Bang! Setelah retakan besar seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di lereng, dia berlari kencang lagi. Setelah 2 atau 3 kali seperti ini, Feng Ge sudah berdiri di punggung bukit, dan area gelap yang gelap mulai terlihat. Pada saat yang sama, dia juga melihat sekelompok elang bintang dan pemimpin besar elang bintang bergegas menuju area gelap dengan kecepatan tinggi.
Ada sedikit kepanikan di mata Feng Ge, dan Luo Zeng ditarik ke dunia gelap seperti ini, yang hampir tak tertahankan baginya. Wosh! Cidian dan Suhu, dua makhluk dari sisi lain, juga memanjat punggung bukit. Setelah melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Tidak ada harapan, kata Suhu dengan suara tumpul. Stagnasi bintang-bintang dikatakan mampu memblokir aliran semua energi, dan penjaga kota mungkin tidak dapat melawan. Cidian menggelengkan kepalanya. Konsekuensi jatuh ke domain gelap, mereka sangat jelas, tidak peduli seberapa kuat Luo Zeng, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Namun, Cidian juga punya perhitungan sendiri di dalam hatinya. Pengaruh Luo Zeng yang sudah mati tidak terlalu besar, Feng Ge akan tetap ada, dan di hati Cidian, kekuatan Feng Ge tidak lebih lemah dari Luo Zeng, setidaknya sulit untuk bertemu lawan di surga ke-14. Tepat ketika Suhu dan Cidian sedang memikirkan satu sama lain, Feng Ge tiba-tiba menghela nafas pelan. Ketika pupilnya dibalik, permukaannya ditempati oleh cahaya putih, dan pupilnya benar-benar menghilang. Yang Mulia Feng Ge. Suhu terkejut ketika melihat Feng Ge seperti ini, mengungkapkan instingnya. Yang Mulia Feng Ge. Cidian di sebelahnya juga menatap Feng Ge, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Feng Ge tampaknya telah kehilangan kesadaran, seluruh tubuhnya menjadi tumpul dan tumpul, tangannya terentang secara mekanis, dan untaian cahaya putih keluar dari telapak tangannya. Bentuk cahaya sulit dipahami. Hampir semua cahaya bergerak dalam garis lurus. Tapi ketika berbicara tentang Feng Singer, lampu ini telah menunjukkan banyak trik. Cahaya macam apa ini? Suhu berkata dengan suara teredam. Melihat cahaya putih yang menyala-nyala, sudut mata Cidian tiba-tiba berkedut. Orang-orang penginduksi musang pada awalnya sangat pintar, dan Cidian, sebagai pemimpin suku penginduksi musang, memiliki pemahaman yang cukup tentang beberapa legenda di alam gelap. Dikatakan bahwa ada makhluk murni di alam gelap yang dapat menciptakan cahaya dan melenyapkan semua makhluk di alam gelap. Mungkinkah Yang Mulia Feng Ge juga orang yang murni? Ini tidak mungkin. Feng Ge jelas berasal dari dunia di seberang pantai, bagaimana dia bisa menjadi orang yang murni? Di bawah pertemuan pemikiran di lautan komputer merah, dua penilaian yang sangat kontradiktif terbentuk. Bahkan jika dia bukan orang yang murni, apa yang dia lakukan sekarang? Setelah Feng Ge menyatukan tangannya, cahaya di pupil tiba-tiba padam, dan pupil yang tersembunyi di balik cahaya putih muncul kembali, tetapi pupilnya menunjukkan kelelahan yang dalam, dia menutup matanya, dan pingsan. Sebelum Feng Ge jatuh, Suhu mengulurkan tamparan besar, mencengkeram Feng Ge di dalamnya, dan terus berkata dengan suara teredam pusing, apa yang baru saja dia lakukan. Ya Tuhan. Cidian menatap ke depan, matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Bidang gelap adalah pemandangan teduh yang membentang dari tanah ke langit, ke segala arah, tanpa jalan buntu. Tetapi pada saat ini, sebuah retakan besar muncul di langit di atas tepi area gelap. Ketika retakan itu terbuka, cahaya putih yang menyala-nyala muncul darinya. Cahaya itu sangat terang sehingga mata terbuka tidak dapat melihatnya secara langsung. Falcon bintang lainnya berhenti di luar area gelap, menyaksikan bos besar bergegas menuju area gelap, dan ditelan oleh kegelapan dalam sekejap mata, benar-benar menghilang di dalamnya. Saat dia bergegas ke alam gelap, energi dalam kegelapan telah bereaksi dengan tubuh Cihang, dan keduanya mulai mengikis satu sama lain. Rambut di sekujur tubuhnya hancur dalam sekejap, diikuti daging dan tulang. Dan karena Luo Zeng terbungkus stagnasi bintang, bola cahaya yang dibentuk oleh stagnasi bintang membantunya bertahan untuk sementara waktu. Tapi Luo Zeng dan Cihang tahu bahwa, sebagai makhluk di alam terang, cepat atau lambat mereka akan musnah oleh alam gelap. Tepat ketika Cihang berpikir bahwa tujuannya telah tercapai, sebuah celah tiba-tiba terbuka di langit di atas zona gelap. Cahaya yang kuat di celah itu dari atas ke bawah, dan di bawah pantulan vertikal, langsung menutupi medan gelap dengan radius ratusan mil. Lalu, apa itu? Mata elang Cihang penuh dengan ketidakpercayaan. Tempat di mana ia dan Luo Zeng berada bukan lagi area gelap. Cahaya yang mekar di celah-celah dapat dengan mudah mengusir kegelapan. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, Cihang tidak tahu apa yang salah. Namun, makhluk di alam gelap dengan radius ratusan mil tidak beruntung, semua makhluk di alam gelap langsung menjadi abu di bawah cahaya yang begitu kuat. Tidak peduli apakah itu tanaman iblis gelap dengan ketinggian ribuan kaki, atau naga bumi 5 warna yang meringkuk di tanah, mereka tidak selamat dan mati dalam bencana tanpa pandang bulu ini. Bahkan jika materi di area gelap menjadi abu, ia tidak dapat bertahan dalam cahaya ini. Di bawah erosi cahaya putih yang menyala-nyala, abunya dengan cepat menghilang sepenuhnya. Daerah dengan radius ratusan mil ini hampir bersih, luar biasa bersih.
Jiwa Qihang dalam bahaya. Di satu sisi, ia membakar batu urat bintangnya sendiri, dan di sisi lain, seluruh tubuh burung itu terkikis parah oleh medan gelap. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mau tidak mau bertanya ketika jatuh dengan Luo Zeng, Qihang berpikir bahwa cahaya ini dibuat oleh Luo Zeng. Melihat elang bintang yang sekarat, Luo Zeng tersenyum ringan karena kita memiliki yang murni. Di langit ke-13, Luo Zeng juga melihat betapa menakutkannya cahaya yang keluar dari Feng Ge. Tetapi pada saat itu, langit agung Brahma tanpa batas turun, tetapi itu hanya berlangsung singkat, dan sekarang celah cahaya yang hampir dapat membutakan mata terus terbuka, seolah-olah mengubah area gelap ini menjadi area terang secara fundamental. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Feng Ge menjadi lebih kuat lagi. Murni, murid Qihang yang perlahan melebar tiba-tiba menunjukkan sedikit kecemasan. Luo Zeng juga memperhatikan ekspresi Qihang, dan merasa sedikit aneh di hatinya, apa yang membuatnya cemas. Tapi dia belum bisa mengajukan pertanyaannya sendiri, mata Lang Qihang tertutup rapat, dan dia langsung jatuh. Luo Zeng menyipitkan matanya dan melihat ke atas, menatap celah besar di langit, dengan sedikit petunjuk, rasa ingin tahu di wajahnya warna, celah itu akan diisi dengan langit dafan yang tak terbatas, tapi aku tidak tahu dunia seperti apa yang ada di dalamnya. Pertanyaan ini mungkin tidak mungkin dijawab oleh Feng Ge sendiri, dan Luo Zeng tidak bisa masuk celah sekarang jelajahi. Dia masih berada di alam gelap sekarang, dan dia tidak tahu berapa lama celah itu akan bertahan. Begitu celah itu tertutup, alam gelap mungkin akan kembali. Tanpa kesulitan stagnasi bintang-bintang, sayap guntur di belakang Luo Zeng menyebar lagi, dan di bawah terbang di udara, ia telah meninggalkan medan gelap. Bintang elang lainnya menyaksikan Luo Zeng dan Qihang memasuki medan gelap, tentu saja mereka tidak mengharapkan hal aneh seperti itu terjadi. Melihat Luo Zeng melebarkan sayap gunturnya dan terbang kembali, semua elang bintang segera berhamburan dan menuju ke arah mempercepat semua arah. Luo Zeng tidak berniat memburu elang bintang ini. Sekarang bos besar Star Falcon sudah mati, hal-hal lain dapat diselesaikan dengan mudah. Saat elang bintang berlarian, retakan di langit berangsur-angsur sembuh, dan cahaya putih perlahan memasuki retakan, dan area yang awalnya putih sekali lagi diselimuti kegelapan, dan area gelap muncul kembali. Melihat lapisan demi lapisan kegelapan menutupi area di depannya, Luo Zeng juga memiliki pandangan serius di matanya. Area gelap dan area terang milik dua area berbeda, tetapi dia tidak tahu bagaimana area gelap itu sendiri terbentuk berderak sayap guntur. Luo Zeng berderak dan terbang langsung menuju Gunung Tianwu dan Gunung Diwu. Tepat ketika dia melewati punggung bukit yang menghubungkan dua gunung, dia menemukan Cidian dan Suhu di punggung bukit, dan bahkan melihat Feng Ge terbaring di telapak tangan besar Suhu. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat menurunkannya. Suhu dan Cidian, dua makhluk dari sisi lain, belum bereaksi sampai sekarang, dan wajah kedua pemimpin itu masih sedikit kusam. Apa yang terjadi pada Feng Ge? Luo Zeng bertanya. Yah, seharusnya aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan, kata Suhu, menunjuk ke langit di kejauhan, jadi aku pingsan. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menekan dahi Feng Ge, jiwanya tidak rusak, dan napasnya sangat cepat bahkan, dia merasa lega, dengan lembut mengangkat Feng Ge dari telapak tangan Suhu, dan membawanya di punggungnya. Ayo kembali ke kota untuk berdiskusi. Luo Zeng melebarkan sayap gunturnya dan terbang menuju kota Wanling. Maka berakhirlah pertempuran dengan Star Falcons. Awalnya, Luo Zeng berpikir itu lebih sederhana, tetapi bagaimanapun juga, dia meremehkan cara makhluk di sisi lain. Suatu hari kemudian, di mansion penjaga kota, orang-orang kuat dari klan Musang dan klan raksasa berkumpul bersama. Di depan aula juga ada makhluk dari seberang ini terlihat 70% seperti manusia, dengan kulit biru, tangan dan kaki panjang, dan janggut di kedua sisi menjuntai ke tanah. Siapa ini? Luo Zeng bertanya ketika dia melihat makhluk aneh ini dari sisi lain. Cidian menjawab dengan hormat itu milik klan Heluo. Luo Zeng telah mendengar sebelumnya bahwa klan Heluo awalnya milik kota Wanling, tetapi kemudian seluruh keluarga pindah ke kota Tianshui, dan semua klan ini mereka semua adalah pengrajin yang terampil. Keluarga Heluo, apakah ini terkait dengan kota Tianshui? Tanya Luo Zeng. Lapor ke Lord Cheng Wei, setelah kekalahan Sing Falcon, mereka semua melarikan diri kembali ke kota Tianshui. Sekarang kota Tianshui berada dalam kekacauan besar, dan klan Heluo kita juga terlibat. Harap menjadi dewasa dan kirim seseorang untuk membersihkan kota Tianshui. Orang-orang Luo berkata. Ketika keluarga Star Falcon mampu menguasai kota Tianshui, banyak makhluk lain di kota itu hidup damai. Tapi begitu keluarga Star Falcon lemah,
ras yang telah ditekan secara alami akan mulai membuat gelombang. Beberapa ras memiliki rencana yang sama dengan ras musang dan ras raksasa. Suku Heluo terlahir untuk menyukai stabilitas dan tidak suka bertarung dengan ras lain. Suku Heluo ini bergegas ke kota Wanling, berharap Luo Zeng akan menduduki kota Tianshui secepat mungkin. Tuan penjaga kota, kita hanya perlu memancing musang dan raksasa untuk dikirim, dan kita tidak perlu tuan penjaga kota datang sendiri. Cidian menambahkan tanpa kehilangan kesempatan. Luo Zeng melirik Cidian dengan ringan, dan sekilas melihat melalui pikiran Cidian. Ketika Cihang dan Liexiang meninggal, keluarga Star Falcon kehilangan jenderal inti mereka, dan kekuatan tempur mereka turun beberapa tingkat. Kota Tianshui bisa dikatakan berada di saku Luo Zeng. Tapi Feng Ge telah koma sejak kembali ke rumah Cheng Wei, dan Luo Zeng tidak berniat untuk melawan kota Tianshui. Luo Zeng tidak terburu-buru, tetapi musang dan raksasa sangat cemas. Luo Zeng akan meninggalkan 14 langit cepat atau lambat. Pada saat itu, kedua ras akan bersama-sama mengendalikan kota Tianshui dan kota Wanling. Inilah yang mereka impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebelumnya mereka hanya dapat memikirkannya dalam mimpi mereka. Sekarang mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan yayasan impian mereka. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Sebagian besar suku Heluo ini juga dibawa oleh suku musang. Karena itu masalahnya, silakan saja, kata Luo Zeng dengan ringan. Kata-kata Luo Zeng seperti dekrit kekaisaran. Cidian dan Suhu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan buru-buru pergi bersama orang-orang Heluo. Klan Star Falcon dikalahkan, dan berita kematian Cihang menyebar dengan cepat di kota Tianshui. Sebagian besar Star Falcon mencoba menstabilkan dan menenangkan banyak ras lain di kota Tianshui. Saat malam tiba, Elang Bintang 6 diam-diam meninggalkan kota Tianshui dan terbang ke arah selatan. Banyak klan besar di dunia ibu memilih 14 surga sebagai benteng mereka di kota Wanling atau kota Tianshui, tetapi ada beberapa pengecualian. Misalnya, benteng lisan bukan di dua kota besar ini, tetapi di tempat lain di surga ke-14 6 elang bintang terbang diam-diam di udara, dan mereka telah tiba di langit di atas benteng lisan. Tidak semua klan besar mendirikan markas mereka di kota Wanling dan kota Tianshui. Banyak klan besar memilih untuk membuka pemukiman di hutan belantara pantai seberang sebagai benteng, meski lebih berbahaya melakukannya, tapi juga lebih bebas. Benteng lisan terletak di utara lapisan surgawi ke-14, yang tidak terlalu jauh dari zona gelap. Karena pemukiman lisan, beberapa ras yang relatif lemah telah mengikuti, dan bahkan makhluk dari sisi lain juga pindah ke sini. Setelah setengah era pembangunan yang kacau, ia tumbuh samar-samar ke skala tertentu, membentuk kota kecil. Ketika elang bintang 6 terbang di atas kota kecil itu, tubuh burung besar itu sudah diselimuti kegelapan, hanya batu urat bintang di dadanya yang bersinar dengan cahaya bintang. Jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, makhluk di bawah hanya dapat melihat 6 cahaya bintang yang diatur pada jarak yang sama, dan tidak dapat mendeteksi 6 elang bintang yang melayang tinggi di langit. Kera berambut putih di kota kecil memandang ke 6 bintang. Kera ini berasal dari klan kera putih di 14 surga, dulunya adalah anggota kota Tianshui, kemudian karena beberapa konflik, ia memiliki hubungan yang buruk dengan klan Star Falcon, dan akhirnya diusir dari kota Tianshui oleh klan Star Falcon. Selama bertahun-tahun, kera putih telah bekerja keras untuk kembali ke kota Tianshui. Kera putih ini masih belum jelas tentang kekacauan di kota Tianshui akhir-akhir ini. Ia hanya tahu bahwa seseorang dari klan Star Falcon menghubunginya dan memintanya untuk membantu satu hal. Jika tugasnya berhasil, seluruh klan kera putih dapat kembali ke kota Tianshui. Untuk klan kera putih, ini adalah kesempatan bagus. Kera putih ini tinggal di kota untuk waktu yang lama, dan hubungan dengan klan Lisan tidak buruk, setidaknya jiwa yang dari Lisan mengalami beberapa masalah sebelumnya, dan kera putih membantu mereka menyelesaikannya. Setelah melihat ke-6 bintang di langit, ia melihat ke benteng klan Li, dan bergumam klan kera putih, juga telah banyak membantu klan Lisan, sekarang giliranmu untuk membayar kembali. Setelah selesai berbicara setelah itu, langsung menuju benteng Lisan. Karena orang-orang di Lisan akrab dengan klan kera putih, tidak ada yang menghentikan mereka. Setelah masuk, ia menemukan anggota suku Nuwa di Lisan. Nama suku Nuwa ini adalah Yanling, penguasa gerbang roh ular dan telah berada di alam sumber kekacauan selama 100 tahun. Tujuan kembali ke surga ke-14 baru-baru ini adalah untuk membimbing anggota klan alam Hunyuan yang baru dipromosikan di Lisan. Bai Seng, kenapa kamu di sini? Yanling bertanya. Ada sedikit misteri di wajah kera Bai Seng. Kunci ke sisi lain kuil Corona di wilayah utara telah muncul. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang memasuki kuil Corona selama 2 zaman kacau. Ini adalah kesempatan besar.
Jantung Yanling berdetak kencang saat mendengar kata-kata Bai Seng. Klan dari alam Hunyuan yang baru dipromosikan telah mencapai surga ke-14, dan sumber daya lisan juga terbatas. Jika mereka dapat memimpin kelompok klan ini untuk menjelajahi sebuah kuil secara diam-diam, itu pasti akan menyelesaikan kebutuhan mendesak mereka. Tapi siapa yang punya kunci ke pantai seberang? Yanling bertanya. Kuil yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, begitu kunci pantai lainnya muncul, itu pasti akan menjadi harga yang sangat tinggi. Bai Seng mengulurkan tangannya yang berbulu, dan ada garis-garis panjang dan tipis di telapak tangannya. Kunci ke sisi lain ada di sini, tapi kali ini kita, klan Kera Putih, perlu mendapatkan uang. Orang-orang dari lisan masuk ke kuil. Kamu harus membayar 100.000 pil jiwa. Ya, Yanling setuju tanpa ragu. 100.000 pil jiwa saja sudah pasti bagus. Dia memutar ekor ular itu untuk membiarkan suku Nuwa mundur dari pantai seberang, dan menyuruh suku lisan untuk kembali ke pantai lain secepat mungkin. Melihat Yanling terus terang, Bai Seng tersenyum diam-diam. Ia tidak peduli dengan pil jiwa ini, belum lagi kunci samping lain di tangannya sama sekali palsu, dan tujuannya adalah untuk menipu target. Alam Hunyuan lisan berkumpul di puncak Tianjue setelah pemberitahuan dari Yanling. Ada jiwa yang muncul di benteng Teran. Selama penampilan terus-menerus dari klan lisan, Bai Seng terus mengawasi mereka. Target yang diberikan oleh klan Star Falcon adalah seorang wanita manusia bernama Luo Yan, dan perlu memastikan bahwa wanita ini masuk ke sisi lain. Setelah melihat lusinan jiwa manusia yang muncul di benteng, Bai Seng tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa kali ini Anda lisan memiliki banyak jenius baru di dunia hasrat, dan lisan benar-benar memiliki penerus. Makhluk jarang. Memperhatikan untuk urusan dunia ibu bagaimanapun, mereka ditakdirkan untuk tidak meninggalkan sisi lain selama sisa hidup mereka, tetapi dia tetap berkata dengan sopan memang, kelompok pendatang baru ini sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Saya tidak tahu. Apakah wanita bernama Luo Yan di benteng? Bai Seng bertanya tiba-tiba. Yanling lebih terkejut lagi, Luo Yan baru saja memasuki surga ke-14, jadi bagaimana Bai Seng bisa tahu tentang dia? Aneh itu aneh. Tapi Yanling masih tidak berpikir mendalam. Ling Kong menunjuk kedua wanita manusia tidak jauh dari sana, dan berkata, itu dia. Luo Yan dan Ling Yun mendengar bahwa kuil dibuka, mereka memasuki sisi lain bersama. Orang yang baru saja memasuki dunia keinginan sangat membutuhkan tanda yang baik dari pihak lain. Menjelajahi kuil adalah salah satu cara terbaik. Kenapa? Ling Yun bertanya pada Yanling dengan pandangan sekilas. Luo Yan juga berkedip, melihat kera berambut putih, sedikit aneh. Tetapi pada saat ini, sosok Bai Seng tiba-tiba melintas, dan ada segenggam pasir hijau di tangannya. Ketika dia bergegas, dia sudah menaburkan segenggam pasir pada Luo Yan dan Ling Yun. Luo Yan dan Ling Yun tidak memiliki kesadaran untuk menghindar sama sekali. Ketika mereka sadar kembali, pasir jiwa yang rusak menempel kuat di permukaan jiwa yang mereka. Jiwa yang dibenteng sedikit tercengang, bahkan Yanling tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan marah, Bai Seng, apa yang ingin kamu lakukan? Secara umum, memercikan sutra yang menjerat jiwa, pasir yang menghancurkan jiwa, dan air yang menghindari jiwa pada jiwa Chaoyang sama dengan menyatakan perang tanpa akhir, tetapi klan Kera Putih yang diwakili oleh Bai Seng selalu bersahabat dengan lisan, dan itu juga tidak ada alasan untuk secara khusus menyerang Luo Yan dan Ling Yun. Maafkan saya. Bai Seng meminta maaf dan mundur keluar benteng, kembali ke gerbang benteng, sambil melambaikan sepasang tangan berambut putih panjang ke atas. Ho ho ho. Dalam sekejap mata, 6 elang bintang besar telah mendarat dan berdiri tegak di belakang Bai Seng, dengan aura ganas dan dingin memancar dari mata elang mereka yang tajam. Berdiri di belakang Bai Seng terus meminta maaf, demi klan Kera Putih kita, saya harus bekerja untuk mereka. Beberapa orang di lisan bereaksi dengan cepat, dan saat elang bintang tiba, mereka sudah mati banyak orang mundur dari sisi lain. Anggota klan lain dapat mundur sesuka hati, tetapi Luo Yan dan Ling Yun diblokir oleh Duan Hunsa dan tidak dapat pergi. Klan Star Falcon kami, lisan, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bertindak sembarangan. Kalau tidak Yanling bisa pergi sesuka hati, tapi dia berdiri di depan Luo Yan dan Ling Yun tanpa ragu-ragu dan dimarahi. Sebelum Yanling selesai berbicara, Star Vein Sword menembus Yang Soul-nya, melewati antara Luo Yan dan Ling Yun, dan langsung menembus dinding benteng. Saudari Yanling, Ling Yun dan Luo Yan memandang Yang Jiwa yang runtuh dan berteriak kesakitan. Dalam pikiran Luo Yan dan Ling Yun, kubu lisan sangat aman. Mereka telah berada di alam keinginan untuk sementara waktu, karena mereka tidak perlu memasuki kota semua jiwa,
tetapi mereka belum melakukan kontak dengan ras tirani dari sisi lain. Perlombaan pihak lain di kota kecil ini relatif jinak, dan mereka juga dapat memperlakukan jiwa yang di lisan ini dengan pandangan yang sama. Bahkan melihat elang bintang yang mengancam itu, kedua wanita itu hanya sedikit panik, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan membunuh orang begitu mereka bergerak. Yanling adalah kakak perempuan mereka, dia masih hidup kemarin, tapi sekarang dia sudah pergi. Rasa sakit di hati kedua gadis itu jauh di atas rasa takut. Kenapa ini Luo Yan menatap kosong pada jiwa yang menghilang? Seekor elang bintang langsung menuju benteng lisan, dan mata elangnya melihat sekeliling, masih ada beberapa orang lisan yang berani di sudut benteng yang tidak mundur ke sisi lain. Saya mendengar elang bintang ini berkata kami tidak ingin membunuh orang, kami hanya perlu membawa Luo Yan pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain di lisan, kalian berdua, siapa Luo Yan? Luo Yan masih dalam kesedihan, hampir secara tidak sadar. Bersiap setelah menjawab, Ling Yun yang berdiri di sampingnya melangkah maju, saya Luo Yan. Ling Yun telah melihat bahwa klan Star Falcon akan datang untuk Luo Yan. Ling Yun tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa membiarkan Luo Yan dibawa pergi. Luo Yan membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Star Falcon menatap Ling Yun dengan mata elang, dan tersenyum tajam, bawa kalian berdua pergi. Benteng, membungkus dua jiwa matahari tepat di belakang elang bintang. Elang bintang berkepala 6 tiba-tiba mengepakkan sayapnya, terbang, dan dengan cepat meninggalkan kota. Bai Seng dari klan Kera Putih memandang Star Falcon yang pergi dan menghela nafas lega. Meskipun dia merasa bersalah melakukan ini, Bai Seng selalu percaya bahwa dia melakukannya untuk klan Kera Putih. Setelah klan Star Falcon menyelesaikan rencananya, klan Kera Putih dapat kembali ke kota Tianshui, dan dengan dukungan klan Star Falcon, memulihkan kejayaan mereka sebelumnya, dan Bai Seng pada akhirnya akan menjadi pahlawan klan Kera Putih. Kemana kamu akan membawa kami? Klan Star Falcon terkait erat dengan klan Golden Crow. Apakah kamu tahu siapa yang menculik? Apakah kamu ingin klan Golden Crow dihancurkan oleh lisan? Ling Yun terus di punggung elang terancam. Meskipun gagak emas juga merupakan kekuatan super, itu tidak cukup untuk melawan kemarahan lisan. Tapi tidak peduli bagaimana Ling Yun mengancam, elang bintang ini tampak bodoh dan tidak menjawab sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, banyak elang bintang membawa kedua wanita itu ke tepi medan gelap. Saudari Yan Er, ini alam gelap, seru Ling Yun setelah melihat kegelapan yang tak terduga. Luo Yan juga mendongak, matanya masih sedikit mati rasa, seolah-olah dia masih tenggelam dalam kesedihan atas kematian Yanling. Luo Yan telah melihat alam kegelapan di surga ke-13, tetapi dia tidak pernah memasukinya, dan dia tidak tahu banyak tentang alam kegelapan. Dia hanya tahu bahwa itu adalah wilayah yang sangat misterius. Tidak ada keraguan bahwa dia harus mati. Setelah keluarga elang bintang mencapai tepi medan gelap, mereka segera turun. Apa yang ingin kamu lakukan? Ling Yun bertanya dengan wajah waspada. Membawamu ke alam gelap, seekor elang bintang menjawab terus terang. Memasuki alam kegelapan. Jika kamu ingin membunuh kami secara langsung, katakan saja, mengapa menggunakan metode seperti itu? Ada sedikit kepanikan dalam suara Ling Yun. Menurutnya, memasuki alam kegelapan pasti akan menyebabkan kematian. Sing Falcon tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ling Yun, dan di bawah sayapnya yang melengkung, sudah ada 2 buah lagi. Telan, masukkan ke dalam jiwamu. Benda ini akan membuatmu tetap hidup di tanah kegelapan, perintah elang bintang. Ling Yun awalnya berencana untuk melawan kematian, tetapi memikirkan kegelapan yang tak terbatas dari area gelap, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Adapun Luo Yan, tidak ada perlawanan sama sekali. Setelah mereka berdua mengintegrasikan buah kegelapan ke dalam jiwa Yang, mereka menemukan bahwa tirai gelap-gelap di alam gelap menjadi kurang gelap, dan kedua wanita itu dapat melihat ke dalam alam gelap, mata Ling Yun dan Luo Yan menunjukkan warna kejutan. Ketika area gelap menjadi semakin jelas, Ling Yun dan Luo Yan menemukan beberapa monkey hitam menatap mereka. Mereka berada di ujung area gelap, begitu dekat. Ling Yun yang ketakutan menjerit dan melangkah mundur lagi dan lagi. Masuk. Dengan gelombang sayap elang bintang, Ling Yun terjun ke area gelap, dan Luo Yan juga tersandung ke dalamnya. Keenam elang tidak mengambil buah kegelapan, dan mereka tidak dapat melihat apapun di area gelap, jadi bukan itu yang perlu mereka pedulikan, elang ini hanya melemparkan Luo Yan ke tempat yang disepakati sesuai dengan kesepakatan. Sekarang yang tersisa hanyalah memberitahu bocah di kota Wanling itu, kata salah satu elang bintang. Burung elang bintang ini membenci Luo Zeng sampai mati, dan mereka tidak sabar untuk mematuknya berkeping-keping.
Tapi pemimpin besar dan Liek Xiang sama-sama mati secara tragis di bawah tangannya, bagaimana Elang Bintang biasa bisa menjadi lawannya? Siapa yang pergi? Elang Bintang bertanya lagi. Star Falcons tahu bahwa Luo Yan adalah adik perempuan dari anak nakal dari ras manusia. Jika berita seperti itu diteruskan, anak yang mengirim surat itu mungkin akan mati karena marah. Aku, kata Elang Bintang 6 terkecil. Keluarga Star Falcon telah mencapai bidang seperti itu, bagaimanapun, seseorang harus dikorbankan, dan Star Falcon ini akhirnya berdiri. Berdengung, berdengung, bas. Vena bintang di dada Star Falcons bersinar terang. Semoga bintang-bintang bersamamu. Semoga bintang-bintang bersamamu. Setelah elang bintang lainnya mengirim berkah mereka, elang bintang terbang menuju arah barat daya kota Wanling. Feng Ge koma selama sehari semalam sebelum membuka matanya, wajahnya tampak lelah. Membuka celah cahaya jelas sangat memakan energi, meskipun sekuat yang murni, itu tidak dapat digunakan secara sembarangan. Dia hanya berjuang untuk bangun, dan dengan tangan di pundaknya, suara Luo Zeng terdengar, jangan bergerak saat bangun, kamu terlalu berlebihan, dan kamu harus istirahat. Mendengar kata-kata Luo Zeng, ada jejak rasa bersalah tersembunyi di dalamnya, bibir Feng Ge mengerucut pelan, untuk beberapa alasan dia tampaknya sangat menikmati emosi Luo Zeng, jika memungkinkan, dia berharap Luo Zeng bisa berutang lebih banyak pada dirinya sendiri. Tepat ketika Feng Ge hendak mengatakan sesuatu, seorang anggota klan Musang masuk, laporkan. Tuan penjaga kota. Luo Zeng dan Feng Ge mengerutkan kening, dan bertanya ada apa. Satu kepala elang bintang mendarat di luar rumah penjaga kota dan meminta untuk bertemu Tuan Cheng Wei, jawab Musang Yin. Sing Falcon memohon untuk bertemu denganku. Luo Zeng membeku sesaat, apakah ini berencana untuk meminta belas kasihan? Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, dan memohon belas kasihan tidak ada artinya, bahkan jika Luo Zeng ingin melepaskan Star Falcons, tidak mungkin membiarkan Wei Asel dan Giants pergi. Namun, Luo Zeng masih keluar dari kamar dan langsung menuju gerbang rumah Cheng Wei. Star Falcon berdiri di depan pintu dan berkata setelah melihat Luo Zeng adikmu telah dibawa ke Dark Domain. Kata-kata Star Falcon, seperti belati tajam menembus pikiran Luo Zeng. Dia membuka matanya tiba-tiba, dan lebih banyak niat membunuh keluar dari pupilnya. Meskipun elang bintang menyampaikan berita dengan kesadaran akan kematian, setelah merasakan niat membunuh, tubuh burung besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Luo Zeng selalu percaya bahwa Li San dapat merawat Luo Yan dengan baik. Lagi pula, kekuatan seluruh Li San berada di atas istana surgawi tertinggi. Bahkan jika ada beruang, kekuatan super seperti gagak emas tidak berani menyerang begitu saja Li San. Tapi Luo Zeng mengabaikan satu hal. Sekarang ancaman dari dua tubuh fisik Luo Zeng dan Feng Ge meningkat dari hari ke hari. Untuk membunuh Luo Zeng, keempat keluarga mereka hampir bersedia membayar berapapun harganya. Di dunia hebat Hunyuan, hubungan kakak adik antara Luo Zeng dan Luo Yan juga terungkap. Untuk memperkenalkan Luo Zeng dan Feng Ge ke dalam domain gelap, mereka secara alami akan mempermasalahkannya. Bahkan tanpa sepenuhnya membuktikan bahwa Tianxing adalah Luo Zeng, langsung menyerang Luo Yan menunjukkan bahwa mereka memang sangat mendesak. Beberapa orang yang memicu musang di sebelah mereka merasakan nafas Luo Zeng, dan ada kekhawatiran di mata mereka. Mereka juga bingung di dalam hati mereka, Luo Zeng adalah anggota istana Taitian. Bukankah saudara perempuannya? Mengapa? Itu pada saat ini, Star Falcon sebuah keluarga diculik. Apa yang kamu inginkan? Luo Zeng bertanya dengan suara tenang. Sekarang dia tahu bagaimana menggunakan Luo Yan untuk memerasnya, itu berarti keselamatan Luo Yan tidak menjadi masalah untuk saat ini. Itu pasti bukan ide klan Star Falcon untuk menangkap Luo Yan, tetapi klan gagak emas di belakang layar, dia ingin tahu kondisi apa yang ditawarkan klan Star Falcon. Undang musang dan raksasa untuk mundur, elang bintang membuat syarat tanpa berpikir. Cidian dan Suhu telah memimpin suku musang dan raksasa menuju kota Tianshui. Sekarang vitalitas keluarga Star Falcon terluka parah, bahkan klan asli kota Tianshui tidak dapat menahan diri. Keluarga Falcon dihancurkan. Bisakah kamu melepaskan Luo Yan jika kamu mundur? Luo Zeng terus bertanya. Star Falcon menggelengkan kepalanya dan berkata jika kamu ingin menyelamatkan Luo Yan, kamu hanya bisa pergi ke medan gelap. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, menatap elang bintang dengan mencibir, lalu mengapa aku harus membiarkan memimpin musang dan raksasa mundur? Tujuan menculik Luo Yan hanya untuk memikat Luo Zeng ke dunia gelap, bukan untuk mencegah Luo Zeng menghancurkan keluarga Star Falcon. Jika kamu tidak mundur kakakmu akan mati. Ada sedikit kepanikan di mata elang bintang,
tetapi dia telah menahan seluruh bebannya, dan akhirnya menjawab sambil menekan rasa takut di hatinya. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menoleh dan berkata kepada anggota klan penginduksi Musang di sampingnya, beritahu Cidian dan Suhu, biarkan mereka kembali. Tuan penjaga kota penginduksi. Musang anggota klan ragu-ragu. Lakukan apa yang saya katakan, perintah Luo Zeng. Orang Musang tidak bisa menentang Luo Zeng, mengangguk dan pergi dengan cepat. Luo Zeng menatap elang bintang dan berkata tujuan mereka hanya untuk membawa saya ke area gelap. Bahkan jika saya tidak mundur, saudara perempuan saya tidak akan mati. Mendengar kata-kata Luo Zeng, hati elang bintang bergetar sedikit. Orang ini melihat kebohongannya sendiri dengan satu kata. Siapa yang membawa adikku pergi ke alam kegelapan? Luo Zeng bertanya lagi. Itu Monkey? Monkey hitam itu, jawab Sing Falcon dengan jujur. Oke, kamu bisa pergi. Kata Luo Zeng tanpa menoleh untuk pergi, dan orang-orang yang mendorong musang lainnya juga memasuki rumah penjaga kota. Star Falcon datang ke sini dengan tekad untuk mati, tetapi dia tidak berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Rasanya seperti mimpi. Setelah mengendurkan keadaan gugup, dia menyadari bahwa dia berkeringat deras dari atas ke bawah, dan bahkan tubuhnya sayapnya basah. Wow, Sing Falcon melebarkan sayapnya dan meninggalkan kota Wanling dengan panik. Di mansion penjaga kota, Feng Ge melihat Luo Zeng bolak-balik, tetapi memancarkan kemarahan. Dia sedikit khawatir di wajahnya, dan bertanya dengan hati-hati apa yang terjadi. Luo Zeng mengulurkan tangannya ke arah Feng Ge, letakkan lilinnya dan beri aku buah kegelapan. Apakah kamu ingin pergi ke alam kegelapan? Feng Ge terkejut, lilin dan buah kegelapan adalah hal-hal yang memastikan bahwa Luo Zeng akan tinggal di alam kegelapan, tetapi dia tidak bisa mencari tahu mengapa Luo Zeng pergi ke alam gelap. Berikan padaku, jangan meminta terlalu banyak, kata Luo Zeng dengan suara teredam. Feng Ge masih perlu memulihkan diri sekarang, dan Luo Zeng berencana pergi ke medan gelap sendirian. Ada sedikit rasa dingin di wajah Feng Ge, dan dia sedikit mengecilkan tangannya, tetapi berkata tidak peduli apa itu, aku akan pergi bersamamu. Cincin Sumi ada di Feng Xinger, dan dia tidak akan memberikannya kepada Luo Zeng, tidak bisa mengambilnya. Luo Zeng memandang Feng Ge dengan wajah serius, dan tanpa daya menceritakan apa yang terjadi di luar rumah Cheng Wei. Dengan kecerdasan Feng Ge, dia langsung memahaminya. Masalahnya sangat sederhana, tidak lebih dari keluarga Golden Crow merasa bahwa makhluk biasa dari sisi lain tidak dapat menangani Luo Zeng, dan berniat untuk menggunakan kekuatan makhluk alam gelap. Mereka tidak memikirkannya, tidakkah mereka bisa berurusan denganku dengan makhluk dari alam gelap? Mata Feng Ge menunjukkan sedikit kepercayaan diri. Makhluk di alam gelap memang jauh lebih kuat dari makhluk di alam terang, tapi dia adalah musuh semua makhluk di alam gelap, dan dia tidak takut sama sekali. Entah mereka belum tahu, atau mereka punya rencana lain, seperti yang murni, kata Luo Zeng. Harus ada orang suci lain di surga ke-14, dan kekuatan orang suci ini harus jauh melebihi makhluk biasa dari sisi lain. Jika yang murni ada di pihak mereka, aku khawatir mereka akan membunuh mereka sejak lama. Kata Feng Ge lagi. Yang murni dapat bepergian dengan bebas di domain terang dan domain gelap, dan mereka benar-benar dapat mengundang yang murni, jadi tentu saja mereka tidak perlu jauh-jauh mencari cara untuk membawa Luo Zeng dan Feng Ge ke dalam kegelapan domain. Luo Zeng tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan merasa sedikit kesal di dalam hatinya, dan berkata tidak peduli apa, kita akan menemukan Monkey hitam itu terlebih dahulu ketika kita memasuki area gelap. Luo Zeng dan Feng Ge memiliki melihatnya sebelumnya di surga ke-13, Monkey hitam itu diburu oleh Monkey hitam itu sepanjang jalan, dan hampir mati di tangan monster berwajah babi itu. Saat itu, Luo Zeng tidak memiliki kekuatan untuk melawan Monkey hitam, tetapi sekarang Luo Zeng berbeda dari masa lalu. Setelah mempersiapkan Feng Ge, dia mengikuti Luo Zeng dan berangkat lagi. Setengah jam kemudian, keduanya melewati punggung bukit antara Gunung Tianwu dan Gunung Diwu, dan tiba di medan gelap paling barat sendirian. Tepat ketika Feng Ge hendak menerangi area gelap, Luo Zeng mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kami akan menyelamatkan orang, jadi jangan terlalu berisik, kata Luo Zeng. Luo Yan ada di tangan lawan, jika lawan menemukan bahwa dia telah berhasil dibawa ke area gelap, dia dapat membunuh Luo Yan. Jika Anda ingin menyelamatkan saudara perempuan Anda pasti terkejut. Jadi satu orang menelan buah kegelapan sebelum melangkah ke alam gelap. Karena Feng Ge membuka celah cahaya sebelumnya, dalam radius 100 mil di generasi ini,
Tanaman monster, dan bahkan makhluk dari alam gelap yang hidup di dalamnya benar-benar musnah oleh cahaya langit yang tak terbatas, dan di sana ada area kosong di mana-mana. Luo Zeng melihatnya dengan matanya sendiri hari itu. Melihat kerusakan yang ditimbulkannya, Feng Ge sedikit keluh. Dalam keputusasaannya saat itu, sebuah lampu listrik sepertinya menyala di benaknya, dan lampu listrik itu adalah retakan yang samar. Ketika retakan itu terbuka, dia juga pingsan, dan tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelahnya. Setelah melakukan perjalanan ratusan mil di medan gelap yang gundul ini, pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur kembali normal. Tumbuhan gelap dan rendah membentuk hutan lebat yang membentang sejauh mata memandang. Ketika Luo Zeng dan Feng Ge berencana untuk melewati hutan lebat ini, cabang-cabang tanaman yang menggantung itu bergetar dengan lembut. Kekuatan satu cabang mungkin tidak kuat, tetapi ribuan, atau bahkan puluhan ribu cabang yang bergerak pada saat yang sama sudah cukup untuk menjerat mangsa yang kuat sampai mati. Mereka jelas juga menganggap Luo Zeng dan Feng Ge sebagai mangsa, siap menyerang kapan saja. Feng Ge melirik cabang-cabang yang perlahan mendekat, dan cahaya putih melintas di matanya. Apakah kamu ingin menjadi abu? Cabang-cabang itu dengan cepat menyusut seperti semut yang melarikan diri ke segala arah. Yaozi di tengah hutan lebat, yang sulit dilalui, jatuh ke samping, membentuk jalan setapak yang mudah dilalui. Itu masuk akal, Feng Ge mencibir, mengangkat kepalanya dan berjalan ke depan. Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya di belakang, makhluk di area gelap ini tidak takut pada Feng Ge. Setelah melewati hutan lebat ini, ada gunung-gunung yang tinggi dan menakutkan di depan, dan ketinggian gunung-gunung ini tidak terlihat dalam kegelapan. Langkah pertama untuk memasuki area gelap adalah menemukan benteng Monkey hitam tersebut. Tapi saat ini tidak ada satupun makhluk cerdas, dan masih agak sulit untuk menemukannya. Setelah berjalan di sepanjang sisi gunung untuk jarak tertentu, pada saat ini, Luo Zeng dan Feng Ge melihat api kecil di depan mereka. Satu-satunya hal yang dapat menghasilkan cahaya di area gelap, selain cahaya langit murni yang tak terukur, adalah lilin, dan cahaya api yang lembut harus lahir dari lilin. Keduanya mendekat dengan hati-hati di sepanjang sisi gunung, dan benar saja, mereka melihat sebatang lilin tidak jauh dari sana. Setelah lilin dinyalakan, diletakkan di ruang terbuka, dan menyala sendiri seperti ini. Kekuatan cahaya lilin tidak sekuat cahaya langit yang tak terbatas, juga tidak sebanding dengan cahaya alami di area terang, tetapi juga merupakan ancaman bagi makhluk di area gelap, kecuali jika Anda menelan buah cahaya, itu adalah mungkin untuk tidak dirugikan dalam jangkauan lilin. Lilin-lilin itu jelas sengaja diatur di sini, tetapi tujuannya tidak diketahui. Luo Zeng dan Feng Ge tidak mengatakan sepatah kata pun, bersembunyi di sisi lain, mengamati gerakan di sekitar lilin. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemerisik di kegelapan. Serangga besar setinggi jangkrik melompat keluar, melompat, dan berjalan menuju lilin. Serangga besar itu tampaknya tidak takut pada lilin, dan tanpa tindakan pencegahan apapun, ia melompat ke dalam jangkauan cahaya lilin. Patah. Setelah memasuki jangkauan cahaya lilin, cahaya kuning lembut terus mengikis serangga besar tersebut. Setelah beberapa saat, permukaan tubuhnya berbintik-bintik, dan anggota tubuhnya yang kurus terlepas darinya. Akhirnya jatuh di depan cahaya lilin. Cahaya lilin masih menghalau tubuh serangga besar, tanpa intervensi apapun, serangga besar itu akhirnya akan menghilang dalam cahaya lilin. Namun pada saat ini, sebuah lingkaran tali kecil tiba-tiba terlempar keluar, dan melilit tubuh serangga besar itu, dengan tarikan yang tiba-tiba, serangga besar itu ditarik keluar dari jangkauan cahaya lilin. Gerakannya sangat halus dan tampak sangat terampil. Luo Zeng belum melihatnya dengan jelas, serangga besar itu telah ditarik ke dalam kegelapan dengan talinya. Pasti ada makhluk cerdas di sana, ayo cari mereka. Feng Ge berbisik di telinga Luo Zeng. Makhluk cerdas yang hidup di alam gelap harus mengetahui keberadaan Monkey hitam. Tepat ketika Feng Ge hendak pergi, Luo Zeng mengulurkan tangannya. Risiko di area gelap jauh lebih besar daripada di area terang. Apapun situasinya, perlu waspada. Dia berkata amati dulu. Keduanya masih di tempat, memandangi cahaya lilin. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemerisik dari rerumputan tidak jauh dari sana. Kali ini ternyata kelabang hitam besar dengan panjang Zhangsu. Kelabang ini mengangkat tubuhnya yang ramping untuk mengamati cahaya lilin, dan merangkak menuju cahaya lilin tanpa ragu-ragu. Itu berakhir mirip dengan jangkrik besar, ketika memasuki jangkauan cahaya lilin, kelabang besar terus-menerus terluka, dan tidak bisa bergerak bahkan sebelum mendekati cahaya lilin. Wosh! Lingkaran tali lainnya terlempar keluar dari rerumputan, dan tepat diletakkan di atas kelabang besar, lalu kelabang besar itu diseret ke rerumputan.
Vitalitas kelabang besar ini jelas sangat ulet, dan masih berjuang selama proses menyeret. Ketika Luo Zeng sedang berjuang melawan kelabang besar, dia dapat melihat dengan jelas bahwa yang menarik tali di rerumputan adalah tangan besar berwarna hijau tua. Meskipun dia tidak tahu apa ras sisi lain itu, dia yakin itu pasti bukan monkey hitam itu. Mereka hanya menggunakan cahaya lilin untuk menangkap serangga, dan mereka tidak bisa dilihat. Feng Ge merasa sedikit bosan. Kalau begitu mari kita berkeliling. Luo Zeng mengangguk. Keduanya tidak memiliki niat jahat, hanya ingin menanyakan masalahnya. Tepat ketika Luo Zeng baru saja bangun, tiba-tiba ada suara berdengung di langit. Lusinan lebah seukuran labu melayang di udara dan terbang menuju Luo Zeng dan Feng Ge. Permukaan tubuh lebah ini berwarna cerah, dan jelas sangat beracun. Bersembunyi di belakangku. Luo Zeng menarik Feng Ge ke belakang, tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan mengulurkan tangannya untuk menembak di udara. Ayah-ayah, angin telapak tangan keluar, menghancurkan lebah beracun berkeping-keping. Tapi tepat setelah lebah beracun ditangani, laba-laba seukuran kepalan tangan dan kelabang warna-warni sepanjang 1 kaki tiba-tiba muncul dari rerumputan di dekatnya. Ada begitu banyak serangga beracun yang bersembunyi di daerah ini. Luo Zeng tidak takut dengan serangga beracun ini, tetapi ketika Feng Ge melihat serangga yang tampak aneh ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Jika bukan karena dia takut memukuli rumput dan menakut-nakuti ular, dia akan melepaskan sejumlah besar cahaya langit tak terbatas untuk membakar semua serangga dan semut beracun di area ini. Keduanya tidak punya pilihan selain mundur dari tempat persembunyian mereka. Saat mereka keluar, 2 sosok hijau muncul dari rerumputan tidak jauh. Mereka adalah 2 pria berkulit hijau. Dengan kepala berambut merah gelap seperti ilalang, dia terlihat sangat menawan. Wosh. Sementara kedua pria hijau itu bergegas keluar, mereka telah melemparkan tali ke arah Luo Zeng dan Feng Ge. Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang, dan membiarkan tali itu menjebaknya tanpa menghindar atau menghindar. Orang-orang berkulit hijau melihat bahwa target mudah dijebak, dan mereka sedikit senang, tetapi sebelum mereka dapat menutup tali, mereka merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari ujung tali yang lain, dan mereka tanpa sadar diseret ke arah Luo Zeng He. Di samping Feng Ge, melihat situasinya tidak baik, kedua pria berkulit hijau itu berguling di tanah dan berencana untuk bergegas ke rerumputan, tetapi ketika mereka hanya berdiri diam, mereka merasakan 2 lampu kecil melintas di sudut mata mereka, diikuti oleh ada rasa sakit yang tajam di bawah kaki mereka, dan kaki keduanya telah ditusuk oleh kerucut cahaya, dan mereka dipakukan dengan kuat ke tanah. Kedua kerucut cahaya ini dibentuk oleh kondensasi cahaya berkecepatan tinggi. Untuk makhluk di alam terang, hampir tidak berbahaya, tapi cukup mematikan bagi makhluk di alam gelap. Kedua pria berkulit hijau itu tidak bisa bergerak sama sekali, jika mereka ingin melarikan diri dengan paksa, kerucut cahaya itu bisa langsung menarik kaki mereka menjadi 2. Feng Ge melangkah maju dengan wajah serius, dan hendak bertanya mengapa orang-orang ini berani menyerang mereka, tetapi tiba-tiba berhenti sebelum berbicara, menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng. Kamu bertanya. Luo Zeng mengangguk, mengambil langkah untuk berhenti di depan 2 pria berkulit hijau. Dia langsung berkata, kami berdua baru saja lewat di sini, mengapa Anda ingin mengusir serangga untuk menyerang kami? Kedua pria berkulit hijau itu memandang Luo Zeng, dan ketakutan mereka terhadap Luo Zeng jelas tidak sebaik Feng Ge begitu serius. Salah satu pria berkulit hijau membuka mulutnya dan melambaikan tangannya untuk menjelaskan adapun apa yang dia katakan. Luo Zeng tidak mengerti sepatah kata pun. Apakah ada kendala bahasa? Luo Zeng mengerutkan kening. Baik di sisi lain atau di dunia ibu, bahasa manusia tampaknya merupakan bahasa yang sama, dan sangat sedikit kasus hambatan bahasa. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara bahasa manusia, kalian berdua tidak akan berharga untuk hidup, jadi matilah untukku, kata Feng Ge dengan tatapan dingin di matanya. Dia awalnya adalah orang yang menentukan, tetapi dia masih peduli dengan beberapa gambar di depan Luo Zeng, tetapi dia benar-benar tidak dapat menerima 2 orang berkulit hijau ini yang berpura-pura bodoh di depan Luo Zeng. Berdengung, kerucut cahaya memanjang dari ujung jari Feng Ge, seperti paku yang bersinar, dan mereka akan menembak salah satu pria berkulit hijau. Pria berkulit hijau itu buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ketika telapak tangan Feng Ge masih berjarak 1 kaki dari pria hijau itu, dia berhenti tiba-tiba, dan tersenyum pada Luo Zeng Zan lagi. Kamu bertanya. Luo Zeng tercengang oleh serangkaian tindakan Feng Ge, terlalu disengaja untuk mengubah citranya seperti ini. Karena kamu mengerti bahasa manusia, izinkan aku bertanya lagi, mengapa kamu menyerang kami? Luo Zeng bertanya lagi. Salah satu pria berkulit hijau berkata, kami adalah pelepas serangga.
Kami menangkap agas hitam. Agas hitam memiliki indera yang sangat tajam. Jika Anda tinggal di sini, Anda pasti akan menakuti mereka. Ketika saatnya tiba, keranjang bambu akan kosong, suku kita akan sengsara. Kedua pria berkulit hijau itu juga pandai menangkap serangga, dan setelah mengatur lilin, mereka menggunakan teknik rahasia khusus untuk menutupi aura mereka. Jika serangga lain menyerang, mereka akan menangkapnya secepat mungkin, tetapi tujuan utamanya masih menunggu agas gelap. Tolong lepaskan kami benar-benar ingin menangkap agas hitam. Pria berkulit hijau lainnya juga berkata dengan menyedihkan. Singkirkan kerucut cahaya, kata Luo Zeng pada Feng Ge. Feng Ge memutar bola matanya, mengetuk jarinya dengan ringan, dan kerucut cahaya yang dipaku di kaki kedua pria hijau itu menghilang seketika. Setelah Luo Zeng melihat dua pria berkulit hijau itu menghela nafas lega, dia bertanya lagi, saya mencari dua orang untuk menanyakan satu hal di area gelap ini. Tepat ketika Luo Zeng berbicara, di sana ada pemandangan suram. Tidak jauh dari sana ada angin kencang di hutan, kanopi pepohonan terus menari ke satu sisi, dan aroma darah yang unik keluar. Hah? Setelah Luo Zeng dan Feng Ge mencium aroma darah segar, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Ketika bau darah masuk ke lubang hidung mereka, kedua jantung mereka sedikit berdetak, dan mereka merasa sedikit merindukan bau ini. Agas hitam. Sayang sekali, mereka muncul saat ini. Wajah kedua pria berkulit hijau itu langsung menjadi pucat. Salah satu pria berkulit hijau itu membalik tangannya dan menemukan tabung bambu di tangannya. Suara itu berkata, kalian berdua, nyamuk hitam ini benar-benar terkait dengan kekayaan dan kehidupan keluarga kita. Ia memiliki indera penciuman yang tajam. Jika mencium bau kalian berdua, pasti akan kabur. Tolong, taburkan bubuk ini ke tubuh. Tanpa persetujuan Luo Zeng dan Feng Ge, mereka tidak berani menyemprot bedak secara langsung. Luo Zeng memandangi hutan lebat yang bergoyang di kejauhan, dan akhirnya memilih untuk mengangguk. Sua. Setelah pria berkulit hijau itu menaburkan bubuk coklat, dia membiarkan Luo Zeng dan Feng Ge bersembunyi di rerumputan di sisi lain, dan pada saat yang sama berbisik, aku tidak tahu apa kalian berdua ingin menanyakan tentang, tetapi ketika kami menangkap mereka setelah agas gelap, saya pasti akan memberitahu Anda. Begitu dia selesai berbicara, hutan lebat di kejauhan akhirnya terbuka ke kedua sisi. Seekor cacing setinggi setengah merangkak keluar dari hutan. Seluruh tubuh cacing ini seputih salju, dan terlihat sejernih ulat sutra es, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan bercak darah, dan darah yang mengalir melaluinya dapat terlihat jelas melalui kulit luarnya. Ukuran cacingnya tidak besar, hanya sekitar setengah tinggi manusia, dan bisa menimbulkan tenaga yang begitu besar saat merangkak. Kekuatan cacing ini mungkin tidak kecil. Saat cacing itu muncul, perasaan aneh di hati Luo Zeng dan Feng Ge menjadi semakin kuat. Perut mereka mulai menggeram, dan keduanya menggerakkan jari telunjuk mereka seolah-olah mereka telah melihat kelezatan terbaik. Aneh, Luo Zeng sangat terkejut di dalam hatinya. Sejak bigu, Luo Zeng jarang menunjukkan emosi seperti itu tentang makanan enak. Meskipun emosi semacam ini aneh, pikiran Luo Zeng sedikit berubah dan dia menekannya. Tapi Feng Ge di sebelahnya berbeda. Dia menatap lurus ke agas hitam dengan matanya yang indah, seolah-olah jiwanya tertarik oleh agas hitam. Dia membuka bibirnya sedikit dan berkata, aku ingin makan serangga itu. Sementara Feng Ge berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, tetapi dengan lembut ditarik ke bawah oleh Luo Zeng. Feng Ge, ada apa denganmu? Hush. Kedua pria hijau itu mencemooh aksi bersama. Karena gerakan kecil ini, nyamuk gelap yang merangkak perlahan berhenti tiba-tiba, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dengan kewaspadaan di mata kecilnya. Setelah mengamati dalam waktu lama, agas hitam mengendurkan kewaspadaannya dan perlahan merangkak menuju lilin lagi. Kedua kulit hijau, yang satu memegang tiang bambu tipis dan yang lainnya memegang tali, menunggu sampai merangkak dalam jangkauan lilin. Luo Zeng memandang Feng Ge di sebelahnya dengan aneh. Meski Feng Ge berhenti bicara, matanya masih tertuju pada agas hitam. Bau darah yang dipancarkan cacing ini memang sangat menarik baginya. Jika dia tidak memiliki jejak kesadaran, dan Luo Zeng ada di sisinya, dia mungkin akan langsung bergegas. Masuk, bersiaplah, bisik salah satu kulit hijau. Pria berkulit hijau lainnya sedang memegang tali, siap untuk melemparkannya kapan saja, tetapi pada saat ini, hutan tidak jauh dari sana berguncang lagi, dan tiga agas hitam keluar darinya, ukuran yang pertama 2 kali lebih besar, sebanding dengan tinggi orang dewasa. Ketika kedua pria berkulit hijau itu melihat ketiga agas hitam itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Rencana mereka hanya menangkap satu agas hitam, tetapi sekarang ada 3 lagi, dan situasinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. 3200.